Kebenaran forex, fakta atau mitos, versi Koper Gading. Bapak Ibu, banyak sekali orang yang salah sangka terhadap trading forex. Mereka nggak bisa membedakan fakta atau mitos. Mereka nggak tahu kebenaran forex itu, sehingga ketika mereka terjun di forex, mereka kaget, kemudian mereka kecewa, mengalami kerugian, bahkan membenci forex. Padahal forex itu nggak layak untuk dibenci. Forex itu adalah bisnis yang paling berleverage, paling enak, tiada duanya Bapak Ibu, luar biasa banget. Forex telah mengubah kehidupan finansial saya menjadi lebih baik, bahkan sangat baik Bapak Ibu. Oke, saya akan mulai ya. Apa saja sih menurut versi Koper Gading yang perlu diperjelas mengenai fakta atau mitosnya Bapak Ibu ya? Oke, trading forex adalah judi. Trading forex itu mudah, trading forex itu bisa cepat kaya. Orang pintar trading nggak bisa loss. Ilmu bagus harus dipakai sendiri. Trader dikatakan sukses jika trading for a living. Profit trading yang bagus tiap bulan harus ratusan persen. Profit 20% per tahun adalah kecil. Robot forex tidak bisa loss. Trading forex hanya untuk orang kaya. Modal kecil susah sukses. Forex memberikan jaminan pasti profit. Untuk trading harus orang yang pintar. Trading forex banyak kecurangan. Trading forex harus di depan laptop terus. Punya ilmu yang handal pasti sukses di trading. Ingin bertahan hidup dari forex dengan dana terakhir. Nah, itu adalah macam-macam pendapat atau keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh banyak orang. Nah, mari kita teliti hal tersebut itu fakta atau mitos ya. Trading forex adalah judi. Mitos. Banyak orang yang tradingnya loss, sehingga orang merasa mereka berjudi. Mereka merasa melawan broker. Ada bandarnya. Banyak pertanyaan, jika saya menang, siapa dong yang kalah? Kayak judi aja. Kemudian trading itu adalah dua arah, buy atau sell. Jadi banyak orang yang tidak belajar ilmu trading dahulu. Mereka hanya tahu sedikit saja. Dan akhirnya mereka hanya menebak arah saja. Saya mau ambil buy ternyata benar, profit. Saya mau ambil sell ternyata salah, loss. Jadi enaknya yang mana? Buy atau sell? Dan hal itu mengesankan bahwa mereka sedang berjudi. Faktanya adalah trading forex itu adalah kita melakukan jual beli mata uang dan mengambil untung dari selisihnya. Wajar kan? Hal ini biasa aja, hal ini sama aja. Ini bisnis real seperti bisnis-bisnis yang lainnya. Trading forex itu perlu ilmu. Jadi harus belajar supaya kita bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten. Dan kita harus menguasai benar-benar ilmunya. Itu yang paling penting agar bisa profit dan sukses sama gitu seperti bisnis-bisnis yang lainnya. Kita harus bisa dulu. Selanjutnya, trading forex itu mudah banget. Itu mitos. Walaupun trading forex itu lebih mudah untuk dilakukan daripada bisnis pada umumnya yang ribet banget. Karena persiapannya bisnis-bisnis yang lain itu benar-benar butuh waktu, butuh dana yang sangat besar. Nah, ini di forex itu persiapannya sangat simpel. Belajarnya juga bisa ditempuh dalam kurun waktu yang relatif singkat. Tetapi hal ini hanya mengesankan saja bahwa trading forex itu mudah. Padahal tidak Bapak Ibu. Ya, kita harus belajar dengan serius. Dan kita harus membangun sistem trading kita. Kita harus melewati proses. Karena kesannya itu mudah, bisnis trading forex itu maka seringkali dientengkan. Dan orang-orang banyak melewatkan yang namanya proses itu. Kita mau lihat faktanya. Faktanya adalah 90% trader itu mengalami kerugian dan kegagalan. Jadi ini sebagai bukti bahwa trading forex itu tidak mudah. Selanjutnya, trading forex itu bisa cepat kaya. Mitos. Banyak orang yang ingin cepat kaya. Kemudian mereka mulai melirik bisnis trading forex. Kenapa? Karena ya memang sesekali trading forex ini bisa memberikan jackpot. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika mereka trading, mereka itu bisa profit besar.
Uang yang kecil bisa jadi gede. Tiba-tiba orang itu bisa dapat miliaran. Kayak dapat lotre gitu loh Bapak Ibu. Memang peluang seperti itu tetap ada. Tetapi nggak bisa terus-terusan ada. Dan belum tentu trader bisa mengalami hal itu. Nah, ini mengakibatkan banyak orang mulai berbondong-bondong untuk terjun di trading forex. Padahal kalau kita lihat ada orang yang cepat kaya di trading forex. Demikian juga sebaliknya, banyak orang juga yang cepat miskin karena trading forex. Ada yang menggadaikan rumahnya, menjual barang-barang berharga, bahkan berhutang. Kemudian trading forex ya dijadikan modal tanpa dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Akhirnya mereka rugi dan jatuh miskin dalam waktu sekejap. Faktanya Bapak Ibu, sekali lagi memang kaya di trading forex itu memang bisa. Tetapi tidak berarti trading forex itu bisa cepat kaya. Menjadi kaya itu butuh strategi, butuh kemampuan ilmu, butuh kemampuan mengatur keuangan, butuh kemampuan mengembangkan modal dengan baik. Jadi bukan sekedar memiliki ilmu forex saja, melainkan juga harus memiliki psikologi forex yang benar gitu ya. Apalagi yang nggak punya ilmu. Mana bisa cepat kaya dari trading forex. Selanjutnya, orang pintar nggak bisa loss atau nggak bisa ngalamin kerugian. Mitos. Trading forex adalah bisnis, seperti bisnis pada umumnya. Untuk mendapatkan keuntungan dipengaruhi 3 hal, yaitu faktor ilmu pengetahuan kita. Jualan apapun kita harus tahu ilmunya. Jualan pecel kita harus bisa bikin bumbu pecel, kita harus bisa bikin peyeknya ya. Demikian forex, kita harus punya ilmu dan strateginya. Kemudian faktor psikologinya itu juga mempengaruhi Bapak Ibu ya mengenai kerugian dan keuntungan. Bagaimana kita bisa trading forex dengan baik jika psikologi kita buruk Bapak Ibu ya. Kayak kita jualan pada umumnya, jika psikologi kita buruk, ya, kita ini nggak bisa menahan hawa nafsu, dapat keuntungan kita habiskan untuk berfoya-foya. Ya bagaimana kita bisa meneruskan bisnis kita, bagaimana bisnis kita bisa langgeng, bagaimana bisnis kita bisa lancar, uang kita habis, yang ada adalah kebangkrutan. Kemudian ada faktor fundamental, yaitu pasar yang menentukan kita bisa profit atau tidak. Keadaan pasar, kondisi pasar, itulah kenyataannya Bapak Ibu, sama dengan bisnis pada umumnya gitu. Faktor fundamental penting banget. Kalau kita lihat restoran-restoran yang ada di tempat pariwisata yang sangat terkenal banget, yang biasanya benar-benar laris dan menghasilkan uang banyak ya. Kita lihat aja contohnya di Bali gitu ya, banyak yang tutup. Padahal mereka udah merasa nyaman banget gitu ya, mendapatkan uang yang sangat banyak. Mungkin pikirannya aku nggak mungkin rugi, aku nggak mungkin loss. Udah berpuluh-puluh tahun aku seperti ini. Nah ternyata ada faktor fundamental, datanglah yang namanya corona, segala sesuatunya jadi berubah ya. Jadi ada 3 hal sekali lagi yang menentukan apakah kita bisa loss atau bisa profit. Jadi bukan masalah pintar trading saja. Itu sebabnya setiap trader seberapapun pinternya dia, seberapapun bagus ilmunya, seberapapun profesionalnya mereka, tidak akan bisa menjamin jika transaksi tradingnya itu pasti profit. Apalagi kalau orang awam ya. Maka perlulah diberikan yang namanya pembatasan resiko atau yang disebut stop loss agar uangnya itu aman dan bisa berjalan dengan baik, transaksi tradingnya itu bisa langgeng gitu ya. Seperti itu. Mari kita lihat faktanya. Trading forex itu adalah aksi berdagang. Profit adalah hitungan probabilitas antara keuntungan dan kerugian atau yang sering disebut win rate. Berapa sih persentase profit kita dari kerugian-kerugian kita? Nah, jika profit kita lebih besar dari kerugian, maka hasilnya kita profit. Ya, trading forex layak kita perjuangkan untuk terus kita kerjakan Bapak Ibu ya. Jika profitnya lebih kecil dari kerugian, kita rugi, dan itu jika terjadi terus menerus, maka kita anggap bahwa kita nggak bisa menjalankan trading forex ini karena kita mengalami kerugian, kita nggak mampu seperti itu ya. Jadi menjadi trader tuh harus siap dengan yang namanya profit maupun rugi. Rugi itu ibaratnya adalah
teman kita gitu. Jadi sering kita temui tentunya ya, nggak bisa kita hindari. Tetapi jangan takut, jangan khawatir, karena profit itu adalah sahabat kita. Ilmu bagus harus dipakai sendiri. Mitos, ilmu bagus itu sangat mulia jika kita sharingkan. Benar ya Bapak Ibu ya, dimana-mana kan seperti itu ya. Itu adalah hal yang sangat bijaksana sekali. Karena ilmu bagus itu harus bermanfaat bagi orang banyak. Semakin ilmu itu bermanfaat bagi orang banyak, kehidupan orang banyak akan semakin layak Bapak Ibu ya, semakin nyaman. Dan itu berpengaruh juga dengan kehidupan kita secara pribadi. Dalam men-sharingkan itu bisa bermacam-macam caranya. Bisa dijual alias berbayar, atau juga bisa free. Ya, itu tergantung saja dengan si pemilik ilmu. Seperti apa sih tujuannya dia? Contohnya saja, seorang ilmuwan, mereka itu juga menjual ilmunya loh. Tidak selalu mereka itu membagikan secara free. Kadang bisa lewat menulis buku, kemudian bukunya dijual, dia mendapatkan keuntungan. Atau menjadi pembicara, mengadakan seminar-seminar dengan menjual tiket seminar itu dan dia mendapatkan keuntungan. Demikian juga trader, kalau dia sudah lihai, ilmunya sudah layak untuk dibagikan kepada orang lain dan bisa membantu orang lain, selain ilmu itu dipakai sendiri berguna untuk dirinya, ia juga bisa menjual ilmunya. Hal itu wajar. Jadi ilmu bagus nggak harus dipakai sendiri. Kita mau lihat faktanya. Dunia trading saat ini itu bisa semarak dan sangat diminati. Banyak bertebaran ilmu-ilmu yang ada di internet. Ilmu dari para pakar-pakar. Indikator yang hebat-hebat, indikator itu diciptakan orang lain yang hebat, yang luar biasa. Orang yang pinter-pinter. Itu bisa kita terima, bisa kita dapatkan, sehingga kita bisa trading dan mengalami profit. Ilmu-ilmu tersebut bisa kita peroleh baik dengan cara gratis yang ada di internet maupun kita membelinya. Ini fakta Bapak Ibu. Jika tidak, bagaimana hari ini forex begitu booming dan luar biasa? Oh ya, ada fakta yang lain di mana tidak semua ilmu yang dibagikan gratis itu bisa memberikan umpan balik yang baik bagi orang yang menerimanya Bapak Ibu. Dan ini sudah sering terjadi. Kalau orang dapetin ilmu yang gratis, dia meremehkan, dianggap ilmu murahan, tidak diperhatikan. Akhirnya membuat orang itu gagal. Justru dengan ilmu yang dijual, itu orang lebih merasa dia udah ngeluarin duit, dia nggak mau rugi. Jadi dia harus belajar benar-benar. Orang lebih memperhatikan. Dan orang merasa bahwa apa yang dibeli itu penting dan berharga. Sehingga ia belajarnya bisa lebih cepat. Dan akhirnya dia sukses. Bahkan ketika sebuah ilmu dijual dengan harga yang murah. Kayaknya ilmu ini jelek. Dia lebih memilih ilmu yang dijual dengan harga yang mahal. Dia merasa jika harga itu mahal, maka ilmu itu semakin bagus. Ada loh yang berpikiran seperti itu. Selanjutnya, trader dikatakan sukses jika trading for a living, alias hidupnya hanya dari trading saja. Kebutuhan-kebutuhan dicukupin dari trading saja. Itu mitos. Karena nggak semua trader sukses itu mereka trading for a living. Trading for a living itu adalah pilihan, bukan merupakan satu tanda kesuksesan trader. Yang paling penting adalah tujuan kita. Kita sebagai seorang pribadi yang menginginkan satu target sukses finansial. Nah, sukses finansial kita itu bisa kita tempuh baik lewat trading forex maupun lewat usaha-usaha lainnya. Menjadi seorang trader yang sukses bukan berarti dia harus mencukupi kebutuhan hidupnya hanya dari trading forex saja. Memang banyak orang yang berpikiran ideal karena dia sudah mengalami frustasi dan kekecewaan terhadap bisnis-bisnis. Dia sudah gagal dan dia ingin menjadikan bisnis forex ini sebagai satu tumpuan hidupnya karena kelihatannya mudah banget ya. Tetapi sekali lagi, trading for a living itu adalah pilihan. Memang ada trader yang memilih jalan itu, tetapi ada juga yang lebih suka menempuh kesuksesan finansialnya dengan cara melakukan usaha-usaha yang lainnya. Jadi dia memiliki multi bisnis Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat faktanya. Orang kaya, orang yang sukses secara finansial, sekali lagi kebanyakan mereka memiliki multi usaha. Kita lihat saja orang-orang kaya yang ada di Indonesia ya.
mereka juga trading forex, mereka juga trading saham. Sahamnya ada di mana-mana, tetapi dia juga punya pabrik rokok, pabrik karton, pabrik kapas, pabrik kertas, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena trading forex ini hanyalah merupakan salah satu dari usaha-usaha mereka yang banyak. Seorang trader yang berkecimpung di dunia trading forex bisa juga memiliki multi usaha, Bapak Ibu, selain hanya dari trading forex itu saja. Kita mau lihat contoh yang luar biasa, yaitu tokoh trading forex dunia, George Soros. Dia nggak hanya trading forex sendiri, Bapak Ibu, tetapi dia memiliki sebuah perusahaan hedge fund. Dia mengelola dana investor. Nah, ini adalah perusahaan dia. Sama seperti saya adalah seorang trader. Secara pribadi saya trading mandiri, tetapi saya juga memiliki sebuah perusahaan super mega profit. Memang dunianya sama-sama dunia trading forex, tetapi kan di super mega profit tidak melakukan trading forexnya itu. Super mega profit bergerak pada penjualan robot trading forex dan juga sharing ilmu-ilmu trading forex, seperti itu. Kita lihat saja contoh lain, yaitu Warren Buffett, tokoh saham ya. Dia nggak cuman hanya investasi saham, tetapi dia juga memiliki perusahaan lain, yaitu perusahaan insurance, asuransi. Jadi Bapak Ibu, jadi trader itu tidak harus trading for a living. Profit trading yang bagus tiap bulan harus ratusan persen, itu mitos. Profit 20% per tahun adalah kecil, itu mitos. Banyak orang yang menawarkan forex dengan ekspektasi profit yang sangat besar, spektakuler, 100-200%. Ya, ratusan persen lah maksud saya, bahkan ribuan persen per tahunnya. Tetapi realitanya hal itu jarang bisa terwujud. Bukan berarti tidak bisa terwujud. Saya pun pernah mengalami 250% per tahun. Tetapi saya nggak bisa mengulangnya lagi. Karena hal itu merupakan satu hadiah, satu jackpot. Karena memang dalam trading forex berpotensi. Bapak Ibu, berpotensi. Tetapi bukan berarti bisa terjadi terus-menerus. Dan bisa terjadi selalu pada saya. Bisa juga hari ini pada saya. Dan untuk seterusnya nggak akan terjadi lagi, tetapi terjadi pada orang lain. Mengapa jarang terwujud profit besar itu? Yang ratusan persen, yang ribuan persen, bahkan bisa jadi tidak pernah akan kita alami. Hal ini, profit besar itu hanya merupakan jackpot atau suatu hadiah dari pasar yang tak terduga, yang bisa terjadi sekali waktu dan tidak bisa diulang terus-menerus. Mungkin secara histori penawaran ditunjukkan memang benar bahwa profitnya besar, ya. Sehingga Anda juga berpikir, saya juga akan seperti itu, Anda tergiur. Tetapi belum tentu histori itu bisa mewakili untuk masa depan. Belum tentu juga bisa terjadi hal yang sama berkali-kali. Kita mau lihat faktanya ya Bapak Ibu. Berapa sih profit yang wajar? Renaissance Technologies yang didirikan oleh trader terkenal yaitu Jim Simons, suatu perusahaan hedge fund terbesar kedua di dunia. Nah, dia menunjukkan data tahun 1988 sampai 2018. Ya, jadi sekian panjang. Kemudian dia menunjukkan satu produk unggulannya. Ini produk yang paling unggul Bapak Ibu. Dia mencatat return ya dari hasil investasi yang dia kelola itu 39% per tahun. Itu profit netnya. Nggak ada 50%. Nah, kinerja itu sudah dianggap top, ya. Ingat, kinerja itu termasuk yang top. Mengapa dia bisa bilang top? Karena ini adalah profit yang terbesar. Yang lainnya tidak. Laporan terbaru dari The Financial Times itu menunjukkan imbal balik hasil rata-rata dari 20 hedge funds terbesar di dunia. Ya, jadi ada pengelolaan dana satu perusahaan itu ada 20 yang besar-besar yang di dunia ini ya. Dia mempunyai data untuk tahun 2019 imbal baliknya itu hanya mencapai 10,4%. Nah, gimana Bapak Ibu? Ini orang pinter loh. Dan The Financial Times itu juga menuturkan bahwa ini adalah catatan return terbesar mereka dalam satu dekade terakhir. Berarti ada yang lebih kecil Bapak Ibu. Lebih kecil dari 10,4%. Ya, ini faktanya. Jadi kalau Anda trading dengan robot kemudian dapat 10% satu tahun, Anda harus bahagia. Apalagi 20%. Anda lebih besar loh dari mereka. Apalagi 50%. Ya, Anda hebat kan seperti itu. Terus mau apa lagi?
itu sebagai standar ukuran, sehingga pola pikir kita itu jadi benar gitu loh mengenai profit trading itu harusnya seperti apa. Robot forex tidak bisa loss. Mitos. Robot forex itu merupakan ciptaannya trader. Mereka membuat strategi trading dan mengotomatiskan strategi tradingnya yang menurut caranya dia sendiri. Setiap trader masing-masing punya cara sendiri-sendiri untuk dia membuat strategi. Sedangkan dalam strategi trading, apapun selalu ada probabilitas untung dan ruginya. Orang trader kok yang bikin, dia merancangkan strategi. Jadi, robot pun itu bisa mengalami kerugian. Oleh karena itu, jika ingin trading menggunakan robot dan bisa berhasil, gunakan robot dengan teknik trading yang low risk, yang fokusnya pada keamanan modal, bukan pada besaran profit. Kemudian berikan pembatasan resiko atau stop loss. Tentunya dalam memberikan stop loss juga harus diatur dengan baik agar win rate-nya bagus. Kita mau lihat faktanya. Banyak para pengguna robot yang sangat kecewa dan mengalami kerugian akibat uangnya ludes dan MC. Jadi jangan kaget ketika Anda beli robot, kemudian Anda MC. Dan ternyata Anda nggak tahu gitu, kalau robot itu bisa MC. Karena kata-kata robot itu seolah-olah itu barang otomatis yang sangat canggih. Trading forex hanya untuk orang kaya. Mitos. Banyak orang yang masih memiliki kesan jika trading forex itu hanya untuk orang kaya. Karena memang dari dulu, kira-kira ya 20 tahun yang lalu itu memang demikian adanya. Hal ini dikarenakan modal awal untuk trading itu harus puluhan juta. Trading forex leverage-nya kecil pada saat itu, ya. Tetapi saat ini tidak seperti itu karena syarat deposit di broker itu dipermudah. Leverage-nya besar, kita benar-benar dibantu oleh broker, ya. Jadi merasa ringan. Deposit bisa dimulai dari $10, bahkan $1, bahkan nggak pakai deposit pun kita bisa dihutangin sama brokernya untuk kita buka akun kemudian trading. Hal ini membuka kesempatan kepada siapapun dengan latar belakang apapun agar mereka bisa belajar dan mulai berbisnis trading forex. Tidak harus kaya. Faktanya ya, broker lokal itu menyediakan fasilitas deposit mulai dengan $100. Itu fakta. Jadi nggak harus kaya kan? $100 udah bisa. Dan yang punya $100 itu banyak. Broker luar negeri lebih keren lagi, dia menyediakan fasilitas deposit mulai dari $0. Jadi tanpa modal. Sehingga banyak pelajar dan orang-orang yang sangat sederhana itu yang terjun di forex. Ini terlihat dari maraknya di internet tentang sharing-sharing di dunia forex itu banyak dari berbagai kalangan. Oke? Selanjutnya, modal kecil itu susah sukses. Mitos. Sukses trading forex itu berbeda dengan kaya di trading forex. Walaupun kita trading dengan modal kecil, kita bisa sukses. Jika kita memiliki ilmu forex dengan benar dan berhasil mendapatkan profit secara konsisten. Walaupun jumlahnya kecil ya, kita sudah bisa termasuk orang yang sukses dalam trading forex. Contohnya, saya punya member. Member ini kehidupannya itu dalam 1 bulan di cover dengan 5 juta rupiah. Jadi setiap bulan dia harus punya 5 juta rupiah. Nah, dia adalah seorang trader yang sukses. Dia memiliki modal tidak banyak Bapak Ibu. Dia hanya punya 15 juta. Dia berusaha untuk trading dengan baik dan dia mendapatkan profit yang konsisten dari trading forex-nya. Sebulan bisa 3-5 juta Bapak Ibu. Kemudian dia mulai mencari pekerjaan tambahan dari istrinya yang jual makanan. 1 bulan dia mendapatkan hasil secara total itu 5 juta. Dan dia bisa hidup dan dia bisa mengcover seluruh kehidupannya dari 5 juta tersebut dan sebagian dihasilkan dari tradingnya. Dia bukan orang kaya, tapi dia sukses loh di trading forex. Dia berhasil mendapatkan profit secara konsisten. Berbeda jika Anda ingin kaya, lihat nominal profitnya, oh saya merasa kurang besar, saya kepingin lebih dari itu. Iya, tambahkan modalnya Bapak Ibu ya. Kalau modal kecil aja bisa sukses, apalagi modal besar. Kita mau lihat faktanya. Banyak trader yang memiliki materi yang terus bertambah yang dia peroleh dari forex. Ini faktanya. Mereka memulainya dari modal kecil. Kemudian dengan strategi bisnis yang baik, ia berhasil mengembangkan modalnya sehingga profit pun secara nominal akan menjadi besar. Ya, jadi ditambah lagi. Seperti itu banyak gitu ya. Forex memberikan jaminan pasti profit. Mitos.
Trading forex adalah berdagang jual beli mata uang asing. Trading forex itu bisa ngalamin kerugian. Jadi jika ada yang memberikan jaminan pasti profit, itu adalah penipuan dan hal ini tidak benar. Misalkan ada seorang penjamin yang berani menjamin. Justru kita jangan kesenangan kemudian ikut dia. Kita perlu waspada. Ini kok aneh sekali ya. Kan trading forex itu nggak pasti profit. Kan pasti profit itu hanya mitos. Kenapa orang ini berani? Jadi sebaiknya justru jangan pernah ikut hal-hal yang demikian. Karena biasanya akan berakibat kerugian, bahkan kerugian yang besar. Kita lihat faktanya. Sudah banyak jenis money game yang menyamar sebagai bisnis trading forex atau berkedok. Mereka memberikan jaminan pasti profit. Mereka memberikan fixed income, sehari dapat sekian, pasti. Ya, para pengikutnya diberikan janji yang manis, diberikan iming-iming. Hal ini membuat money game-nya itu laris seperti kacang goreng. Banyak pengikutnya, kemudian biasanya digerakkan dengan cara multi level marketing, skema ponzi, ya. Pengikutnya sangat banyak, akhirnya semua ini adalah korban karena pada akhirnya bisnis ini scam, hilang seperti itu. Selanjutnya, untuk trading harus orang yang pintar. Mitos. Yang saya maksud pintar itu adalah orang yang sekolahnya tinggi, orang yang bergelar. Nggak perlu seperti itu. Trading forex itu hanya perlu belajar ilmu forexnya saja, menguasai ilmunya dengan baik. Nggak butuh orang yang pintar-pintar, sekolah tinggi dan berkedudukan. Trading forex bisa dilakukan oleh siapapun dari kalangan manapun, asalkan sudah tahu cara tradingnya dengan benar, siapapun pasti bisa sukses. Terutama dengan adanya robot trading forex yang saat ini sedang marak ya, jadi kita harus pinter-pinternya milih robot yang bagus. Nah, robot ini bisa bekerja secara otomatis, nggak perlu harus pintar-pintar. Kita mau lihat faktanya. Saat ini banyak orang yang berprofesi biasa-biasa saja. Misalkan ojol, itu member kami ada yang ojol. Petani, ada yang petani. Buruh, ada yang buruh. Mereka semua melakukan trading forex. Di super mega profit ini banyak juga ibu rumah tangga biasa. Dan juga para pensiunan yang udah lanjut usia ya. Mereka trading forex, ada yang trading manual, ada juga yang menggunakan robot Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, trading forex banyak kecurangan. Itu mitos. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, jika banyak orang yang curang. Namanya hidup di dunia, ada para penipu. Dan mereka mengakunya itu bergerak di dunia trading forex. Tapi mereka adalah oknum penipu, bukan trading forex yang sebenarnya. Jika kita berbicara mengenai trading forex yang sebenarnya, dengan segala mekanisme yang sudah diatur, hal ini merupakan bisnis real, yaitu jual beli mata uang asing, ambil selisihnya, kita mendapatkan keuntungan. Beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Jika keliru ya kita rugi. Beli di harga tinggi, jual di harga rendah. Tentunya kita mengalami kerugian. Hal itu wajar, hal itu terjadi pada semua bisnis dan itu bukan penipuan Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Bukan karena trading forex itu sendiri yang menipu. Tetapi hati-hatilah terhadap oknum. Yang kedua, terhadap kita sendiri. Jangan kita salah sangka. Kita nggak bisa trading, kemudian kita rugi-rugi. Akhirnya kita mengklaim bahwa, trading forex penipuan. Banyak kecurangan. Mitos itu ya. Faktanya, segala penipuan yang menyebut trading forex itu pasti akan berakhir. Tidak langgeng. Jadi kita lihat aja, kalau ada yang ngakunya trading forex, kemudian dia bubar, scam, ya, uangnya orang dibawa lari, tidak ada lagi saat ini, itu oknum, itu bukan trading forex-nya. Jadi yang menipu itu bukan trading forex. Sedangkan ada banyak orang yang bergerak di dunia trading forex dan tetap konsisten sampai saat ini dan mereka berhasil, mereka sukses, bahkan mereka menjadi kaya. Ada banyak juga broker yang usianya sudah puluhan tahun Bapak Ibu dan tetap populer sampai saat ini. Itu faktanya. Oke? Selanjutnya, trading forex harus di depan laptop terus-menerus. Itu mitos. Dalam ilmu trading forex, Anda bisa memilih berbagai macam style trading. Jadi ada tipe-tipe trading. Misalkan scalping yang memang harus di depan laptop.
Jadi jangan hanya berpaku pada style trading scalping saja sehingga kita bisa mengklaim bahwa trading forex itu harus di depan laptop terus dan kita takut. Jangan trading forex soalnya harus di depan laptop terus. Itu hanyalah mitos. Tetapi teknik trading forex itu kan ada banyak macam. Jadi mau scalping atau tidak, mau harus di depan laptop atau tidak, itu hanyalah sebuah pilihan teknik saja. Jika Anda tidak suka trading di depan laptop, ya Anda jangan pilih teknik trading scalping. Teknik trading itu bisa teknik trading harian, bisa teknik trading bulanan, bisa teknik trading jangka panjang tahunan. Trading satu kali kemudian dibiarkan sampai 1 tahun. Itu ada loh Bapak Ibu ya. Pada aplikasi platform forex di MetaTrader itu juga disediakan bagian untuk memasang yang namanya pending order. Hal ini tujuannya adalah memudahkan kita agar kita ini nggak harus di depan laptop terus menerus. Karena kita bisa order harga terlebih dahulu tanpa harus menunggu di depan laptop. Dia akan masuk di dalam pasar orderan kita jika harganya sudah sampai pada apa yang kita inginkan itu secara otomatis. Apalagi sekarang ada yang namanya robot forex. Robot forex 24 jam bekerja secara otomatis tanpa campur tangan kita. Tentunya trading forex bisa ditinggalkan untuk kita beraktivitas lainnya. Fakta, sekarang ini banyak trader robot dan manual yang walaupun mereka melakukan aktivitas trading, mereka bisa juga beraktivitas lainnya, ya. Bisa jalan-jalan, bisa lifestyle ya, makan di restoran sambil santai gitu ya. Trading bisa ditinggal. Apalagi sekarang trading bisa lewat handphone. Nah, ini perkembangan yang sangat modern banget. Tidak harus di depan laptop. Di depan pantai kita juga bisa trading dengan HP kita. Selanjutnya, punya ilmu yang handal pasti sukses di forex. Itu mitos. Ilmu forex itu banyak ditawarkan, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Sekalipun trading forex butuh ilmu yang bagus, tetap saja seorang trader yang handal belum tentu sukses trading forex. Kenapa? Karena ilmu hanya sebatas 10% saja menunjang kesuksesan trading. Sisanya yang 90% itu justru terletak pada psikologi forexnya. Itu yang paling penting. Seharusnya dengan maraknya ilmu-ilmu trading tersebut, secara logika pastinya akan banyak orang yang sukses dong di forex. Kan banyak orang yang handal, banyak orang yang pintar. Tetapi tetap saja probabilitasnya adalah 90% trader itu gagal dan yang sukses hanya 10%. Ini menandakan bukan sekedar punya ilmu handal yang akan menentukan kesuksesan seorang trader, tetapi harus ditunjang dengan mindset kita, dengan psikologi kita. Kita mau lihat faktanya. Saya ada upload video YouTube saya mengenai cerita legendaris Jesse Livermore. Nah, Bapak Ibu bisa mengulangnya lagi. Tetapi saya akan ringkas di sini ceritanya, yaitu trader Jesse Livermore ini adalah trader yang handal, yang hebat, yang dari miskin bisa jadi kaya, super kaya luar biasa. Kurang handal apa dia? Dia juga mengarang buku trading How to Trade Stocks. Tetapi pada akhir hidupnya justru dia bangkrut. Dia nggak sukses. Ini namanya bukan sukses. Bahkan meninggalnya, dia matinya bunuh diri. Kenapa? Akibat dia mengalami stres. Stres ini adalah penyebabnya. Mindset yang salah, psikologi trading yang terganggu. Forex untuk bertahan hidup dengan dana terakhir, itu mitos. Karena hal itu nggak akan bisa. Forex adalah bisnis. Dan untuk sukses itu harus dibangun sistemnya. Mulai dari belajar ilmunya, belajar psikologinya, bagaimana cara kita mengatur resiko, bagaimana cara kita mengatur profit, bagaimana cara kita mengembangkan modal. Jika kita melakukan trading pada saat kepepet, uang sudah tinggal sedikit, ini untuk bertahan hidup, dan menjadikan forex ini satu pelarian dari kegagalan bisnis-bisnis asli kita, maka bisa dipastikan orang itu akan gagal. Hal ini kebalik Bapak Ibu, pada saat kepepet kita trading forex.
ya boleh saja daripada nggak pernah mencoba. Bukan berarti ketika kita kepepet, kita nggak mau usaha lagi. Bisa jadi kita usaha forex dan akhirnya kita bangkit. Kebaliknya kenapa Bapak Ibu? Justru yang terjun di forex itu harusnya adalah di saat momen yang terbaik. Apa momen terbaik itu? Momen terbaik itu adalah pada saat kondisi kita baik, pada saat kita siap, bukan pada saat kita kepepet. Kalau kita kepepet itu nggak ada bedanya kita mau trading forex atau kita mau bisnis-bisnis yang lainnya. Tetap potensi kegagalannya itu sangat besar. Kita mau lihat faktanya. Orang yang kondisinya kepepet itu pasti nggak punya modal. Padahal forex itu butuh modal. Atau justru modalnya kecil, sangat terbatas, atau modalnya itu hutang. Sedangkan trading forex itu nggak bagus kalau modalnya hutang. Orang yang kepepet itu pasti dia terdorong, terdesak dengan kebutuhan hidupnya. Sehingga psikologinya pasti kacau. Sedangkan dalam hidup itu membutuhkan dana itu yang sudah ada ukurannya untuk masing-masing keluarga. Pada akhirnya mereka terdesak untuk mendapatkan profit agar mencukupi kehidupannya. Sekali lagi ini karena kepepet. Dia harus mentarget dengan target yang besar. Akhirnya tradingnya bisa melanggar rule. Sedangkan trading keuntungannya nggak bisa fix, nggak bisa dipasti-pastiin. Maka biasanya psikologi trader itu akan sangat terganggu dan dia bisa gagal. Dia nggak bisa dapetin profit, dia bisa loss. Sialnya jika memang benar itu uang dari hutang. Dia bukannya menjadi lebih baik dengan trading forex, tetapi dia akan semakin hancur. Oke Bapak Ibu, demikianlah ulasan saya mengenai mitos dan fakta, kebenaran-kebenaran mengenai trading forex. Ini hanyalah sebagian yang saya tulis dari apa yang saya tahu selama ini, apa yang dipikirkan dan dipertanyakan oleh banyak orang ya. Masih banyak mitos dan fakta yang lainnya yang mungkin saat ini menjadi pikiran Anda juga. Anda bisa langsung tanyakan kepada saya dan saya akan mengulasnya. Oke, terima kasih. Jika Anda membutuhkan info lebih dari saya, silakan langsung aja. Jangan sungkan-sungkan. Bisa hubungi saya Yani Cahya di 0822 33336640. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.